Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel KM Story. Pada cerita kali ini, Mimin ada sebuah kisah nyata yang berjudul Iri Seorang Kakak, ditulis oleh Kak Alamsyah Hidayatullah. Buat kalian yang ingin membaca secara langsung tulisan dari Kak Alam, kalian langsung saja kunjungi Facebooknya, dan linknya Mimin sudah taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa, tidak pernah lupa Mimin selalu mendoakan kalian para pendengar KM Story sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Baiklah, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat mendengarkan. ...2014 adalah awal yang bahagia bagi seorang pemuda bernama Dayat. Hari itu bulan Agustus adalah hari yang bahagia bagi Dayat yang akan menikah dengan Ita, calon istrinya. Pesta pernikahan mereka cukup meriah kala itu. Resepsi pernikahan mereka diisi dengan adat Sunda. Tak lupa hiburan dangdut juga turut hadir di pernikahan Dayat dan Ita. Dayat merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara, dan Ita merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Awal mereka bertemu adalah saat mereka bekerja sama di sebuah supermarket, di sebuah kota kecil di Kabupaten Bandung. Ita, istri Dayat, juga mempunyai adik kembar bernama Ati. Wajah mereka sangat mirip, sangat sulit dibedakan bagi orang yang baru melihatnya. Pernikahan mereka cukup lancar kala itu. Dayat yang memang mencintai Ita kini bersanding di pelaminan bersama. Sebulan pernikahan mereka, semua berjalan dengan lancar. Dayat yang sebelumnya bekerja di tempat yang sama dengan istrinya Ita, kini memutuskan untuk pindah pekerjaan. Ya, sebuah tawaran dari perusahaan popok bayi, kini tengah ditawarkan seseorang kepada Dayat. Dayat yang kala itu memiliki gaji kecil, lalu tergoda dengan tawaran tersebut. Bagaimana tidak, gaji yang ditawarkan itu ternyata 2 kali lipat dari supermarket di mana Dayat bekerja. Melihat kini Dayat telah beristri, Dayat pun memutuskan menerima tawaran kerja dari perusahaan itu dengan senang hati. Dengan senyum sumringah, Dayat lalu memberitahu hal tersebut kepada istrinya. Ita juga cukup senang mendengarkan hal itu, karena tentu saja Ita tak perlu lagi memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya tatkala Ita dan Dayat masih bekerja bersama dalam satu perusahaan. Memang, aturan supermarket itu tidak membolehkan karyawannya yang sudah menjadi suami istri untuk bekerja di dalam satu atap perusahaan. Beberapa bulan, akhirnya Dayat kini sudah bekerja di perusahaan popok itu sebagai sales eksekutif. Pekerjaannya kini sangat dinikmati olehnya, dan Ita istrinya juga tidak perlu lagi khawatir di dalam pekerjaannya. Namun, menginjak bulan keempat pernikahan mereka, barulah hal-hal ganjil terjadi kepada mereka berdua. Dayat yang baru selesai pulang dari pekerjaan, lalu disambut oleh Ita istrinya. Tapi wajah Dayat terlihat muram, laju langkahnya terlihat lunglai. Kenapa?" tanya istrinya, melihat Dayat yang tengah terduduk lesu, sambil memberikan segelas air kepada suaminya itu. Di PHK yang," ucap Dayat lemas. Mendengar hal itu, Ita sedikit terdiam. Bagaimana tidak? Kini Ita tengah hamil 2 bulan, dan tentu saja mereka membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun dengan sabar, Ita berkata bahwa mungkin belum rezekinya Dayat untuk bekerja di sana. Dayat lalu meminta maaf kepada Ita, karena kini dirinya tak lagi mempunyai pekerjaan. 1 bulan, 2 bulan, hingga 3 bulan, Dayat masih belum memiliki pekerjaan tetap. Waktu kehamilan Ita pun kini tengah menginjak 5 bulan. Wajah Dayat sangat terlihat berbeda saat ini. Tanda sedih,
Kesana kemari Dayat mencari pekerjaan, dan tak satupun pekerjaan yang didapatkan olehnya. 2 bulan lagi adalah batas waktu aku bekerja di supermarket. Karena setelah masa kehamilan memasuki waktu 7 bulan, aku tak lagi bisa bekerja di sana, ucap Ita kepada Dayat. Memang, selama beberapa bulan Dayat tidak bekerja. Italah yang kini menanggung beberapa kebutuhan rumah tangga mereka berdua. Bukan karena Dayat tak mampu menghasilkan uang, tapi memang rumah tangganya terlihat aneh. Apapun yang dikerjakan Dayat untuk mencari uang, selalu diakhiri dengan kegagalan. Wajah Dayat kembali murung, melihat Ita istrinya kini perutnya semakin membesar. Namun tak ada satupun usaha Dayat yang membuahkan hasil. Hingga satu waktu, Dayat memutuskan pergi ke saudaranya yang bekerja sebagai penjual tahu kuning keliling. Singkat waktu, Dayat berbincang dengan kakaknya yang bernama Cecep untuk ikut berjualan tahu keliling. Melihat adiknya yang selama ini selalu memiliki pekerjaan yang bagus, Cecep selaku kakaknya pada awalnya tak percaya dengan keinginan Dayat. Namun, Dayat kembali meyakinkan kakaknya itu untuk membawanya bekerja sebagai penjual tahu keliling. Dayat lalu berkata, puluhan lamaran sudah dikirimkan, dan Dayat juga mengatakan, semua teman sudah Dayat temui untuk meminta pekerjaan. Tapi entah kenapa, kali ini sangat sulit didapatkan. Pernah suatu ketika, Dayat sempat berpikir tak bersyukur. Dayat sempat berpikir, mengapa Allah memberikan hal seperti ini? Bukankah pernikahan akan membawa pintu rezeki selebar-lebarnya? Pikir Dayat kala itu. Melihat Dayat yang tengah dilanda kebingungan, Cecep lalu menerima keinginan Dayat untuk membawanya berjualan tahu keliling. Subuh hari, Dayat sudah bersiap-siap untuk datang ke pabrik tahu di mana kakaknya bekerja. Hari itu Dayat bersemangat mengikuti jejak kakaknya menjadi penjual tahu keliling. Dengan semangat, Dayat lalu berkeliling menjajakan dagangannya ke warung-warung dan rumah-rumah. Namun, saat waktu sudah menunjukkan siang hari, baru 3 bungkus tahu yang Dayat jual kala itu. Melihat tahunya masih banyak, Dayat pergi ke sebuah kampung dan memutuskan untuk singgah di sebuah warung dekat dengan sebuah lapangan voli. Lalu motor Dayat diparkirkan di samping lapangan itu. Namun, baru saja beberapa langkah Dayat menuju ke sebuah warung. Tiba-tiba saja motor yang membawa tong tahu itu terjatuh. Tahu lalu berjatuhan ke tanah berserakan. Melihat hal itu, hati Dayat terasa sedih. Belum pula mendapatkan untung, malah buntung yang Dayat dapatkan. Tidak ada satupun tahu yang dapat diselamatkan olehnya. Kini Dayat hanya terdiam. Tangannya hanya dapat mengambil tahu-tahu yang berserakan di tanah. Sedikit air mata tiba-tiba keluar dari matanya, sembari melihat tanah di depannya. Tak hanya sampai di situ, terdengar pula oleh Dayat suara tawa dari beberapa orang. Namun, saat melihat ke arah suara tersebut, tidak ada satupun orang yang Dayat lihat. Setahun sudah rumah tangga Dayat berjalan, ditutup dengan sedihnya pisah ranjang, dan tak dapat pekerjaan. Namun, Dayat tetap menjalani hidupnya suka maupun duka. Hingga akhirnya Februari 2016, Dayat mendapatkan pekerjaan kembali di sebuah perusahaan distributor di kota Bandung. Dengan semangat, Dayat bekerja untuk merubah kembali ekonominya yang sempat terpuruk. Meskipun kini selama hampir setengah tahun, Dayat tidak bersama istri, namun kasih sayang demi anaknya sangat membara. Sedikit demi sedikit, Dayat mulai membangun pondasi ekonominya. Tapi tetap saja, godaan hidupnya kembali terjadi. Entah mengapa tiba-tiba perusahaan di mana Dayat bekerja ternyata mengalami kebangkrutan. Sangat di luar dugaan, Dayat yang baru saja bekerja selama 3 bulan di sana. Dayat kembali termenung dengan keadaannya yang selalu mengalami kesialan ini.
Dayat tak berani mengatakan semua hal ini terhadap keluarga apalagi istrinya. Hingga 1 bulan berlalu, tepatnya Juni akhir 2016, Dayat menerima panggilan dari istrinya yang meminta jatah untuk anaknya. Tentu saja tidak ada uang di tangan Dayat. Ita hanya tahu Dayat sudah bekerja dan belum mengetahui akan kebangkrutan perusahaan di mana Dayat bekerja. Dengan memberikan alasan bahwa gajinya terdapat gangguan payroll, Dayat berinisiatif untuk menemui teman lamanya, yang kini menjadi pengusaha cilok. Dayat kini berniat untuk kembali menjadi pedagang, dengan menjual cilok secara berkeliling. Apapun Dayat lakukan, demi mempertahankan rumah tangganya, yang hampir di ujung tanduk kala itu. Singkat waktu, malam minggu Dayat berencana menemui Cepi, teman lamanya, yang kini mempunyai usaha sebagai bandar cilok. Waktu itu jam 9 malam. Tepatnya Dayat akan menemui Cepi temannya. Dengan berharap bahwa pekerjaan ini akan menolongnya, Dayat pun menarik pedal motornya menuju kediaman Cepi. Lingkungan rumah Cepi memang tidaklah mudah dijangkau. Harus melewati gang sempit dan melalui beberapa kebun. Lalu di perjalanan, Dayat secara tak terduga bertemu dengan Cepi yang sedang mengendarai motor. Saat itu dengan jelas bahwa Cepi melihat Dayat menuju rumahnya. Namun yang sangat aneh adalah Cepi hanya melihat Dayat tanpa berkata sepatah kata pun. Melihat Cepi yang mungkin pergi, akan keperluannya Dayat lalu mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Cepi. Dayat pun memutar kembali motornya untuk lekas kembali pulang. Esok hari pagi jam 9, lalu Dayat kembali menerima panggilan telepon dari Cepi temannya. "Halo, Yat, kenapa? Ditunggu dari malam, kamu gak datang?" Tanya Cepi via telepon. Dayat lalu berkata bahwa tadi malam Dayat sudah pergi ke rumahnya. Namun di perjalanan, Dayat melihat Cepi pergi entah kemana menaiki motornya. Dan yang membuat hal ini sangat aneh adalah Cepi malam itu sama sekali tidak pergi kemanapun. Cepi hanya diam menunggu Dayat di rumahnya. Pikiran Dayat semakin tak percaya dengan apa yang dialaminya itu. Lalu tanpa memikirkan hal yang lebih jauh, Dayat kembali berniat menemui Cepi di pabrik pengolahan cilok milik Cepi, di sebuah tempat dekat dengan sekolah angkatan udara di daerahnya. Tanpa basa-basi, Dayat akhirnya meluncur ke tempat yang sudah ditentukan. Singkat waktu, akhirnya Dayat memulai pekerjaannya menjadi pedagang cilok keliling. Pekerjaan ini Dayat jalani dengan semangat. Beberapa hari sudah Dayat berjualan seperti biasa. Hasil yang didapatkan berjumlah besar. Namun, dari segi penghasilan berjualan cilok, ternyata sedikit lebih baik dibanding menjual tahu keliling. Selama 3 hari bekerja, Dayat akhirnya dapat mengumpulkan uang untuk membeli susu Denkau bagi anaknya. Lalu sore harinya, selesai berjualan, Dayat pun memutuskan untuk bertemu dengan istrinya, sekedar menengok anaknya yang bernama Abil. Seperti yang sudah diduga oleh Dayat, tidak ada sambutan dari siapapun di rumah mertuanya itu. Ita pun sebagai istri seperti cuek atas kedatangan suaminya itu. Lalu dengan sedikit masam, Ita bertanya mengenai kebutuhan anaknya itu. Dayat lalu berkata jujur, bahwasanya Dayat sudah tak lagi bekerja di perusahaan sebelumnya, akibat terjadinya kebangkrutan. Namun Dayat berkata, kini dirinya sedang berjualan cilok keliling. Wajah Ita seperti tak puas mendengar hal ini. Dayat yang mengerti akan perasaan istrinya, tak terlalu memperpanjang pembicaraannya, dan lalu memberikan bungkusan yang berisi susu dan 2 liter beras. "Maaf untuk uang sekarang, Aa belum punya semua. Sudah Aa belanjakan susu dan juga beras," ucap Dayat. Tidak ada jawaban apapun dari mulut istrinya itu. Dayat pun lalu mencium Abil anaknya dan berniat pulang kembali ke rumah orang tuanya. Waktu itu Dayat pulang sekitar pukul 8 malam.
Hal aneh lalu terjadi kembali dirasakan oleh Dayat saat melewati sebuah jalan menanjak. Tiba-tiba motornya tak bisa berjalan dan kemudian mati. Tak ada bengkel sama sekali, karena kanan dan kiri jalan hanya kebun luas. Dengan sekuat tenaga, Dayat lalu mendorong motornya melewati tanjakan itu. Hingga baru setengah jalan melewati tanjakan itu, Dayat pun terlihat mulai kelelahan. Dayat lalu mengistirahatkan tubuhnya, bersandar di sebuah pintu kios yang sudah ditutup. Lalu secara tiba-tiba, terdengar kembali suara tertawa seseorang. Siapa yang tertawa itu? Pikir Dayat sambil melihat ke sekelilingnya. Lalu tiba-tiba, Dayat sangat kaget melihat sosok berbaju putih di seberang jalan, di mana Dayat bersandar. Sangat jelas dilihatnya berdiri mematung. Dayat yang notabene percaya akan kisah para sahabat Nabi, yang memukul jin lalu mengambil sebuah batu, lalu melemparnya ke arah sosok itu. Hingga akhirnya sosok itu lenyap secara cepat. Dayat mulai menyadari, kehidupannya kini terasa sangat janggal. Pandangannya kosong malam itu, hingga pandangannya teralihkan oleh seputung rokok yang masih bagus. Dayat lalu mengambil seputung rokok itu untuk dibakar. Sungguh, untuk membeli sebatang rokok pun Dayat seperti tidak mampu. Beberapa waktu lalu, Dayat mencoba kembali menyalakan motornya. Dan alhamdulillah motornya kembali hidup. Lalu tanpa berlama-lama, Dayat bergegas pulang ke rumah ibunya kembali. Setibanya di rumah, Dayat tak langsung tidur. Dayat seperti tak ingin menutup matanya, karena mimpi-mimpi buruk selalu hadir menyertainya. Hingga malam itu, Bapak Dayat datang menemui Dayat dan berkata bahwa tadi siang, Bapak pergi ke daerah Ciseuti untuk menemui saudaranya, yang seorang pensiunan kopral. Lalu secara spontan, Kang Kopral berkata jika dia ingin bertemu dengan Dayat. Keesokan harinya, saat sore selesai berdagang, Dayat dan bapaknya akhirnya pergi ke sana. Setibanya di sana, Dayat melihat suasana rumahnya yang cukup asri. Rumahnya cukup besar, namun terlihat memiliki banyak misteri. Namun pandangan Dayat teralihkan oleh sosok nenek tua yang melihatnya dari balik sebuah jendela milik Pak Kopral itu. Oh, mungkin itu istrinya, guman Dayat. Hingga akhirnya Bapak masuk ke dalam bersama Dayat dan melihat sosok Pak Kopral yang sedang duduk di sofa miliknya. Bapak lalu berkata kepada Pak Kopral, "Enak ya kalau hidup sendiri di rumah sebesar ini," ucap Bapak Dayat bercanda dengan Pak Kopral. "Sendiri di rumah ini? Lalu nenek tua di balik jendela itu siapa?" pikir Dayat kebingungan. Terlihat kini sosok Pak Kopral, seorang pria parubaya mungkin umurnya sekitar 60 tahunan, memakai baju koko dan sarung hitam. Tak lama lalu Dayat dan bapaknya duduk bersama dan berbincang sebentar sebelum membicarakan maksud dari Dayat dan bapaknya datang ke sana. Tak lama berselang, lalu Bapak dan Pak Kopral berbincang mengenai permasalahan hidup Dayat. Lalu tak lama Pak Kopral mengajak Dayat untuk pergi ke sebuah ruangan yang Pak Kopral sebut Goa Pasarean. Mereka lalu duduk bertiga, kemudian Pak Kopral pun terlihat memejamkan matanya. Tiba-tiba perilaku Pak Kopral terlihat aneh, tangannya bergerak tak beraturan, dan wajahnya berubah dengan ekspresi yang aneh. Melihat hal itu, Dayat yang memang kurang percaya dengan hal semacam itu, terlihat sedang menahan tawanya. Melihat Dayat yang melakukan hal itu, Bapak Dayat mencubit Dayat untuk mengingatkannya berperilaku sopan. Tak ada kepuasan di hati Dayat kala itu. Beberapa barang yang diberikan Pak Kopral pun Dayat buang di depan mata bapaknya sendiri saat pulang dari kediaman Pak Kopral. Hanya diam yang bisa bapaknya lakukan.
Dia tahu Dayat memang kurang percaya dengan hal-hal semacam ini. Sejak kecil hingga kini, Dayat memang sangat tidak percaya akan kekuatan jin atau hantu. Oleh sebab itu, saat Dayat membuang barang pemberian Pak Kopral, bapaknya tak bisa menegur Dayat untuk memaksanya mempercayai hal semacam ini. Tak ada hasil yang dapat Dayat lakukan sepulangnya dari rumah Pak Kopral. Selepas Dayat pulang mengantar, lalu Dayat berniat pergi ke rumah Cepi temannya. Tak diduga kedatangannya di sana malah membuat Dayat kembali merasakan kesedihan. Cepi berencana mengurangi beberapa penjual ciloknya karena Cepi tertimpa suatu musibah dari hasil bisnis mobilnya bersama dengan seorang temannya. Dayat yang memang tak dapat memberikan hasil yang diharapkan Cepi dan berat hati harus menerima kenyataan bahwa Dayat harus berhenti sementara waktu itu. Hal ini dilakukan Cepi karena beberapa roda jualan ciloknya akan dijual dahulu untuk menutup kerugian Cepi dari hasil bisnis mobilnya. Sungguh, hal ini terjadi kepada Dayat. Lamunan Dayat hanya tertuju pada Abil, anaknya yang masih membutuhkan susu dan keperluan lainnya. Tak cukup sampai di sana, kabar buruk kembali menimpa beberapa bulan setelahnya. Bapak Dayat juga harus meninggalkan dunia ini. Namun ada satu hal yang diamanahkan Bapak Dayat sebelum kematiannya. Bapak Dayat menginginkan Dayat untuk membawa istrinya ke rumah ibunya itu. Bapak juga berpesan, jikalau Ita tak mau dibawa oleh Dayat ke rumah ini, maka Bapak minta untuk menceraikan saja istrinya itu. Maka setelah kematian Bapak Dayat, tanpa panjang lebar Dayat pergi ke rumah mertuanya dan berkata bahwa Dayat akan membawa Ita dan anaknya pergi dari sana menuju rumah ibunya Dayat. Dayat juga seperti berani berkata di depan mertuanya, jika istrinya tak mau dan mertuanya tak mengizinkan, maka dengan senang hati, saat itu juga Dayat akan menceraikan istrinya Ita. Singkat waktu, akhirnya Ita menuruti suaminya itu. Dan kini Dayat dan Ita resmi meninggalkan rumah mertuanya dan pindah ke rumah di mana ibu Dayat berada. Ada perubahan yang dialami Dayat dan Ita setelah mereka pindah dari rumah mertuanya itu. Sedikit demi sedikit, Dayat kini memiliki pekerjaan. Dan Ita juga sudah mulai baik kembali bersama Dayat. Hal ini terjadi hanya 2 tahun saja. Karena hal tak terduga kembali terjadi kepada Dayat dan istrinya Ita. Pekerjaan Dayat kembali membuat muak Dayat. Dayat yang dengan penuh semangat bekerja di sebuah perusahaan besar harus kembali menerima kenyataan dirinya difitnah oleh supervisornya sendiri yang tidak suka dengan cara kerja Dayat. Hal itu dimulai saat Dayat membela bos partner perusahaannya. Dan apa yang dilakukan Dayat membuat bosnya merasa tidak suka, seolah-olah menjatuhkan harga dirinya. Hal itulah yang membuat Dayat harus kembali menelan pil pahit. Tak disangka pembelaannya berdasarkan fakta dan data tak dapat diterima oleh atasannya, yang memang hanya mencari muka. Ketidaklancaran kembali menimpa Dayat. September 2018. Dayat harus kembali mengulang hal yang sama, yaitu tidak memiliki kembali pekerjaan. Sungguh sangat tidak dipercaya. Hal ini kembali terjadi kepada Dayat. Sebesar apapun usaha yang dilakukan, tidak pernah satupun berbuah hasil yang manis. Dayat lalu pergi untuk menenangkan pikirannya di sebuah warkop langganannya. Warkop itu adalah milik Teh Ani. Melihat Dayat yang terlihat kusut, Teh Ani bertanya apa yang terjadi. Lalu dengan lemas Dayat menjelaskan perihal hidupnya yang selalu ditemani ketidaklancaran hidup. Teh Ani yang sedikit memahami hal-hal mistis berkata, jika dirinya merasa aura buruk di dalam tubuh Dayat. Dayat yang memang memiliki sifat keras kepala, tentu saja tak langsung mempercayai hal itu. Di pikiran dan hatinya Dayat,
hanya percaya apa yang dilakukan manusia semua sudah ditulis oleh Tuhan, dan di luar kekuatan takdir Tuhan, makhluk sekelas jin atau yang lain pun tidak akan sanggup merubah takdir manusia. Teh Ani berkata, jika Dayat merupakan orang yang sulit dipahami. Mendengar hal itu, Dayat tentu saja menerimanya. Dayat berkata beberapa kali, seseorang yang dinilai mampu atau sakti tidak pernah Dayat percayai. Dayat bercerita kepada Teh Ani, dulu beberapa kali Dayat bertemu dengan orang pintar. Namun tidak satupun yang sanggup membuat berubah prinsip Dayat. Semua hal mistis, bahkan penampakan yang Dayat lihat, tidak mampu membuat Dayat takut ataupun tunduk. Dayat hanya heran saja dengan kehidupannya. Berapa kali pun Dayat berjuang dan bekerja dengan keras, seolah nasibnya tak berpihak padanya. Bagi kehidupan Dayat, peribahasa proses tidak akan mengkhianati hasil, hanyalah omong kosong belaka. Bagi Dayat, hasillah yang selalu mengkhianati proses. Selesai berbincang sejenak dengan Teh Ani, Dayat lalu memutuskan pulang ke rumahnya. Di rumah, Dayat tidak berani berkata apapun mengenai pekerjaannya. Hatinya penuh kebingungan dan juga kesedihan. Melihat Abil anaknya yang menyambut di depan pintu, menambah kalut hati dan pikiran Dayat. Tak lama Dayat memberanikan diri memberitahu kebenaran yang dialaminya kepada Ita, bahwa kini Dayat kembali tidak memiliki pekerjaan. Sontak hal ini membuat Ita kembali menangis. Ibu Dayat yang juga mengetahui hal ini hanya bisa memeluk Dayat sambil menangis. Kenapa hal ini harus terjadi lagi? Kamu itu bukanlah orang yang bodoh, Dayat. Banyak prestasi yang didapatkan. Lihatlah semua piala di atas lemari itu. Itu semua milik kamu, Nak. Tapi, kenapa kamu terus diuji dengan hal seperti ini? Ucap Ibu Dayat sambil memeluk dan mengusap kepala Dayat anaknya. Dayat hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Dayat kini merasa menjadi lelaki tidak berguna bagi keluarganya. Lalu di saat suasana sedih sedang meliputi Dayat dan keluarga kala itu, secara samar-samar, Dayat kembali mendengar suara tawa. Mendengar suara tertawa yang kerap didengarnya, Dayat lantas pergi keluar dan meludah ke arah luar rumah. Dayat berkata, "Aku tak peduli kau ini jin, hantu, atau setan yang ada dimanapun. Aku sudah muak mendengar suara tawa itu. Jika benar ada sesuatu dalam diriku, kupastikan kalian akan binasa dengan segera." Dayat bukan tak percaya dengan makhluk-makhluk semacam itu. Namun berulang kali saat Dayat tertimpa musibah, suara tawa itu selalu didengarnya. Dan inilah yang membuat Dayat sangat muak sekali dengan kehidupannya. Hidup Dayat kini terasa sangat suram. Wajahnya semakin mendung, terlihat dari sorot matanya yang sendu. Hidupnya sedikit berubah. Ibadahnya semakin hari semakin berkurang. Bahkan pernah dalam situasi Dayat berpikir, mengapa Tuhan memberikan semua ini padanya? Kenapa harus dirinya? Mengapa situasi semacam ini selalu menerpa dirinya yang tidak pernah berbuat onar dalam hidupnya? Pikiran-pikiran kufur mulai merasuki hati dan kepalanya. Sikapnya sedikit berubah keras. Hingga tahun 2019, tak ada pekerjaan yang pasti Dayat dapatkan. Kini umur anaknya telah menginjak 5 tahun. Semakin hari sikap keluarga istrinya juga semakin membenci Dayat. Tak hanya itu, kegagalan demi kegagalan juga menjadikan keluarga dari Dayat sendiri menjadi berbalik. Dayat dinilai sebagai orang yang memang tidak mampu bertanggung jawab. Bahkan kakak-kakak Dayat mulai agak menjauhi dirinya. Tak ada lagi saudara-saudaranya yang mau membantu Dayat seperti awal pernikahannya. Kini Dayat menjalani kehidupannya seorang diri,
Di tahun itu juga hidup Dayat semakin terpukul. Ibunya yang sangat Dayat sayangi harus menyusul ayahnya pulang ke rahmatullah. Hati Dayat semakin hancur. Kini tidak ada lagi pelipu lara hidup Dayat. Satu-satunya keluarga Dayat sebagai sandaran hidup hanyalah ibundanya. Dayat beserta Ita lalu memutuskan untuk kembali ke rumah mertuanya. Mertua Dayat merayu Dayat dan Ita untuk kembali ke sana dengan alasan rumah peninggalan nenek Ita yang tidak terurus. Dayat yang sangat terpukul dengan kepergian ibunya lalu menyetujui keinginan mertuanya itu. Bukan karena alasan lain, suasana rumah yang Dayat lihat kala itu selalu mengingatkannya kepada kedua orang tua Dayat yang telah tiada. Seminggu kemudian, Dayat akhirnya memiliki kembali pekerjaan sebagai seorang sales dari salah satu produk snack dengan merek internasional. Namun, hati Dayat selalu diliputi rasa was-was dan ketakutan. Apakah pekerjaannya ini akan bertahan dan membantu kehidupannya atau mungkin sebaliknya? Dayat pun kembali mencoba pekerjaannya tersebut dengan sangat berhati-hati. Tidak ada aturan yang Dayat langgar. Bukan hanya itu, bahkan sekedar telat pun Dayat sangat enggan melakukannya. Semua itu Dayat lakukan demi lancarnya kehidupan dan pekerjaan Dayat. Seperti yang ditakutkan Dayat, hal yang menyedihkan kembali terulang. Dayat dituduh mencuri barang dari gudang. Hal ini bermula saat Dayat terpantau di kamera CCTV tengah berada di dalam gudang sekitar pukul 4 sore. Tidak ada yang memberitahu bahwa divisi sales tidak boleh masuk ke gudang. Dayat masuk ke sana hanya ingin menunaikan ibadah sholat asar saja, yang kebetulan musola satu-satunya hanya berada di dalam gudang. Sebelumnya hal ini tak pernah terjadi. Para karyawan juga mengetahui bahwa Dayat sering sholat di dalam. Namun, setelah kepala gudang berganti, aturan kembali diperketat. Dan akhirnya Dayat yang tak mengetahui aturan itu sudah berlaku, akhirnya harus menerima kenyataan dirinya disangka mencuri barang itu. Pihak divisi Dayat lalu dipanggil untuk membicarakan hal tersebut. Bukti CCTV memang melihat Dayat di dalam gudang, namun tidak ada bukti Dayat melakukan pencurian. Tapi karena besarnya harga barang yang hilang, mau tak mau Dayat pun harus ikut mengganti karena dirasa mendobrak aturan berada di dalam gudang. Dan demi menjaga nama divisi dan kantor, akhirnya dengan berat hati Dayat harus rela dikeluarkan. Walaupun secara fakta mereka pun percaya Dayat tidak melakukan hal tersebut. Nasib sial kembali dirasakan Dayat. Saat itu tahun 2021 menjadi tahun terakhir Dayat bekerja di sana. Dayat lalu menelpon istrinya dan mengatakan kejadian ini. Ita yang sudah terbiasa dengan keadaan ini hanya dapat menangis mendengar suaminya kembali mengalami hal seperti ini. Tahun 2021 menjadi tahun yang gelap lagi bagi Dayat. Karena di tahun itu juga, Dayat harus menyunat anaknya yang sudah menginjak umur 6 tahun. Namun, tidak ada biaya yang bisa Dayat keluarkan. Cita-citanya untuk bisa membuat pesta sunat anaknya harus Dayat buang sejauh mungkin, karena tabungannya terkuras untuk mengganti barang yang disangkakan kepada Dayat dan beberapa orang yang dicurigai. Sungguh malang nasib Dayat. Tak kuasa air mata mengalir deras tersapu angin malam saat mengendarai motornya. Hatinya rapuh tak berdaya, mengingat anaknya yang akan segera disunat. Ita pun tak kalah sedih. Air mata terkuras di matanya. Mengetahui uang tabungan hasil kerja Dayat harus hilang mengganti barang yang tidak dicurinya. Hingga malam tiba, Dayat lalu berniat bermunajat kepada Tuhan dan mengadu akan keadaannya. Hingga saat terbangun dan Dayat mengambil air wudhu, terdengar kembali suara-suara tawa itu. Dayat hanya tersenyum sinis
dengan rasa marah yang hebat di hatinya akan suara itu. 6 tahun sudah, suara-suara tawa itu menemani Dayat. Tak sampai di situ, ketika Dayat akan melakukan sholat tahajud, seketika suasana rumah menjadi hening. Tiap-tiap sudut rumah seperti dipenuhi pandangan-pandangan dari sosok-sosok yang tidak terlihat. Suara aneh mulai didengar, namun Dayat tidak memperdulikannya. Kini di pikirannya hanya ingin pertolongan Tuhan untuknya. Hatinya tak ada rasa takut dengan makhluk gaib atau suara aneh. Bagi Dayat, makhluk gaib atau semacamnya hanya dianggap sebagai musuh baginya yang semestinya diberantas. Kebenciannya akan suara dan sosok-sosok aneh yang terasa oleh Dayat sangat memuncak, melahirkan amarah bagi Dayat. Kehidupannya semakin menderita kala itu. Rumah peninggalan untuk Dayat ternyata ingin dijual oleh kedua kakaknya yang bernama Asep dan Cecep. Walaupun secara ucapan orang tua, Dayat berkata bahwa rumah itu untuknya. Namun, secara hukum agama, mereka juga berhak atas rumah tersebut. Hingga akhirnya rumah itu terjual, dan yang paling memilukan adalah Dayat hanya menerima sedikit dari hal yang seharusnya. Dayat tak mampu untuk menentang hal itu, karena merasa dahulu kakak-kakaknya sering sekali menolong Dayat. Ditambah Dayat juga mempunyai beberapa hutang kepada mereka. Uang hasil menjual tanah itu, akhirnya Dayat pakai untuk membuka usaha. Dayat yang mempunyai banyak kenalan orang di dunia distributor, akhirnya memutuskan membeli barang-barang dengan harga miring dan menjual kembali ke toko-toko. 1-2 bulan, semua berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya, karena Dayat merasa percaya kepada temannya, Dayat lalu membelanjakan semua keuntungannya kepada partner bisnisnya tersebut. Namun naas, temannya ternyata bukanlah seseorang yang baik. Uang Dayat dibawa kabur olehnya dan hilang seketika. Bak jatuh tertimpa tangga. Asa Dayat untuk membuat pesta sunat anaknya kembali harus Dayat kubur dalam-dalam. Istrinya sudah semakin tak percaya dengan Dayat. Kewajibannya sebagai istri sudah sedikit-sedikit ditinggalkan. Hal ini terjadi lagi karena pengaruh dari mertua Dayat, ibunya Ita. Sungguh Dayat sangat menyesal kembali ke sana. Ditambah rumah peninggalan orang tuanya kini telah terjual. Ita sebenarnya wanita yang sangat sabar. Cintanya kepada Dayat sangatlah besar. Tidak pernah ada kata kasar yang terucap di mulut Ita kepada Dayat. Hanya satu kekurangannya, yaitu mudah sekali Ita lebih memilih orang tuanya dibanding dengan suaminya tersebut. Dan akhirnya, tahun 2021, Dayat tutup kembali dengan kesedihan baginya. Kini Dayat benar-benar sudah merasa lelah dengan keadaannya. Hatinya kosong penuh dengan tanda tanya. Hingga satu waktu, Dayat pergi ke masjid untuk merenungkan kehidupannya. Disandarkan oleh Dayat tubuhnya ke dinding masjid. Waktu itu sekitar pukul 2 siang hari. Tak ada seorang pun di dalam masjid itu. Hanya suara detak jam yang dapat didengar oleh Dayat. Lamunannya mulai melayang mengingat masa-masa sulit yang kerap dihadapinya. Tak terasa air mata berderai melewati pipinya dan membasahi bajunya. Lalu Dayat menutup matanya untuk merenungi apa kesalahan yang telah diperbuatnya. Dosa apa yang telah Dayat lakukan hingga mengakibatkan Dayat seperti ini? Pikiran Dayat terus bergelut antara sedih dan duka. Hingga secara tak terduga, datang sosok yang asing membuyarkan lamunan Dayat. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Bapak lihat, Hakangnya masuk ke masjid, tapi tidak terlihat sholat. Tanya seorang pria. Dayat lalu memandang pria tersebut. Pria itu terlihat belum terlalu tua, mungkin sekitar umur 50 tahunan. Namun meski begitu rambutnya sedikit memutih, namun rapi, begitupun dengan pakaian yang beliau pakai.
Sangat indah dan tercium bau parfum yang cukup wangi di tubuhnya. Terlihat pula di pergelangan tangannya, terdapat gelang yang terbuat dari kayu, yang mungkin terlihat bagus dan mahal. Sorot matanya cukup tajam, namun tertutup oleh senyumnya yang membuat malu Dayat. Dayat lalu menjawab bahwa dirinya sudah melakukan sholat di perjalanan tadi. Lalu Dayat menambahkan bahwa kedatangannya kemari untuk sekedar beristirahat saja. Seolah tahu akan keadaan Dayat, lalu pria tadi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diketahuilah bahwa pria tersebut bernama Bapak Rahmat. Setidaknya itu yang diucapkannya. Kemudian mereka berbincang ringan, hingga satu waktu Bapak Rahmat mulai bertanya pada Dayat, apakah Dayat memiliki sebuah masalah. Dayat awalnya tidak ingin menceritakan perkara hidupnya kepada orang yang tidak dikenalnya itu. Namun entah mengapa, Dayat seperti merasa dekat dengan orang yang baru dikenalnya tersebut. Lalu dengan berhati-hati, Dayat mulai membuka diri terhadap Bapak Rahmat. Dayat menceritakan kisahnya kepada bapak itu. Dayat mulai dari awal menikah dan semua kesusahan yang dihadapinya. Mendengar penjelasan dari Dayat, lalu Bapak Rahmat hanya memberi saran untuk sabar. Pak Rahmat berkata bahwa dia bukan peramal atau orang pintar. Namun, Pak Rahmat memberi saran untuk memperbaiki lagi ibadah Dayat dan dugaannya kepada Allah. Lalu, Pak Rahmat juga berkata bahwa Pak Rahmat merasa kita akan bertemu lagi, tapi mungkin jika umur Dayat sudah mencapai 40 tahun. Mendengar hal itu, Dayat hanya mengaminkan saja dan menjawab semoga umurnya bisa sampai yang disebutkan dan dapat berjumpa lagi. Lalu Pak Rahmat pun pamit pergi dari hadapan Dayat sambil mengulang perkataannya bahwa Dayat harus segera siap menghadapi hidupnya di saat umur 40 tahun. Dayat hanya tersenyum, walaupun tidak mengerti arti dari ucapan Pak Rahmat itu. Hari-hari berlalu, kini Dayat mulai membuka diri terhadap hal apapun. Hidupnya sedikit lebih pasrah dengan keadaannya dan menggantungkan diri kepada kehendak Tuhan. Tak ada keluh kesah yang dikeluarkan Dayat untuk apapun. Dayat sudah terlihat sedikit diam dan memasrahkan apapun kepada Sang Pencipta. Hingga puncak cerita ini, tepatnya Desember 2022 pertengahan bulan. Sebuah hal kecil terjadi kepada Dayat. Saat itu ada seseorang yang bernama Kang Asep yang mencoba datang ke rumah Uwa istrinya Dayat. Kang Asep merupakan ahli ruqyah yang lumayan terkenal di daerahnya. Umurnya masih muda, mungkin sekitar 36 tahunan. Kala itu Dayat tidak mengetahui sosok Kang Asep yang sebenarnya. Hingga tiba-tiba Ita memanggil Dayat dan berkata bahwa ada yang ingin bertemu dengannya. Dayat lalu mendatangi Kang Asep yang kini berada di rumah adiknya Ita yang bernama Priyo. Kala itu terlihat Ati dan Priyo juga didampingi oleh seorang wanita bernama Cindy yang merupakan calon istri dari Priyo, adik bungsunya Ita. Lalu Dayat duduk di samping Kang Asep yang menanyakan sesuatu yang tidak diduga oleh Dayat. Kang Dayat, punten saya mengganggu, tapi tadi saya barusan bertamu ke rumah Uwa untuk meruqyahnya. Namun saat melewati rumah Kang Dayat, saya seperti terpanggil Kang. Ucap Kang Asep membuat Dayat tak mengerti. Lalu Kang Asep menjelaskan bahwa mau percaya ataupun tidak, tapi Kang Asep melihat banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan yang ingin mengganggu Dayat. Terdapat puluhan makhluk-makhluk gaib bersarang di sekitar tubuh Dayat, dan ini bukan merupakan makhluk gaib biasa. Lalu Kang Asep bertanya, dan pertanyaan inilah yang membuat Dayat yakin bahwa makhluk-makhluk yang dapat mengganggu hidup seseorang memang benarlah ada. Kang Asep lalu menyebutkan nama seseorang. Apa Kang Dayat mempunyai rasa amarah dengan orang yang bernama Deden?
Tanya Kang Asep. Sontak pertanyaan yang tak terduga itu membuat Dayat keheranan. Dari mana Kang Asep tahu mengenai hal ini? Bahkan Ita istrinya pun tidak pernah mengetahui perihal ini. Wajah Dayat berubah kebingungan, penuh dengan tanda tanya. Lalu dengan perasaan yang masih bingung, Dayat berkata bahwa apa yang dikatakan Kang Asep sangat benar. "Iya, dia adalah kakak saya, Kang," jawab Dayat. Dayat lalu menceritakan awal mula rasa marah terhadap kakaknya tersebut kepada Kang Asep. Tahun 2015 silam, awal Dayat menikah dengan Ita. Dayat pernah membeli motor yang masih dikredit kakaknya Deden. Namun singkat cerita, karena Dayat saat itu tertimpa musibah dan tak dapat bekerja, Dayat tidak mampu meneruskan cicilan motor itu. Awal mula Deden berkata bahwa cicilannya sekitar 2 bulan lagi. Namun saat akan melunasi, ternyata cicilan motornya masih 7 bulan lagi lamanya. Deden menipu Dayat kala itu. Hingga akhirnya Deden melepaskan satu motor miliknya untuk menutupi hutang cicilannya. Tak hanya sampai di situ, setelah motor dilunasi Dayat, ternyata ada beban bunga keterlambatan yang juga mesti dibayar oleh Dayat. Padahal saat mengambil alih motor Deden, Dayat tak pernah telat sekalipun. Hingga akhirnya Dayat murka kepada Deden. Namun, karena Deden merupakan tokoh masyarakat di sana, bapak yang mengetahui hal ini malah balik memarahi Dayat. Dan almarhum bapak dapat hingga mencekik leher Dayat dengan lengannya. Ya, bapak memang sedikit mengistimewakan Deden saat itu. Namun, Kang Asep tersenyum. Itulah penyebab puluhan makhluk gaib bersemayam di tubuh Dayat. Lalu Kang Asep berkata bahwa dia akan melakukan mediasi dengan memasukkan beberapa makhluk gaib ke tubuh Cindy, calon istri Prio adiknya Ita. Cindy dan Kang Asep memang saling mengenal, karena Cindy diketahui juga sebagai anak indigo. Tak lama kemudian, tubuh Cindy berubah kaku. Tangannya sangat seperti menggerang dan membentuk cakar. Lalu Kang Asep bertanya kepada sosok yang memasuki Cindy. Diketahuilah bahwa sosok tersebut adalah kiriman dari kakaknya Deden yang merasa iri dengan Dayat adik bungsunya itu. Hal ini dimulai karena di belakang Dayat, justru orang tua Dayatlah yang selalu mengistimewakan Dayat. Tak hanya itu, kemampuan Dayat dalam mengumpulkan uang untuk menikahi Ita juga jadi penyebab rasa iri Deden muncul. Karena saat Deden akan menikah, dia tidak sanggup seperti Dayat. Hal ini diperparah oleh dorongan istri Deden juga, yang memang awal mulanya tak menyukai Dayat. Sungguh, apa yang didengar Dayat sangat di luar dugaan. Tak sedikit pun hal ini terpikirkan oleh Dayat. Karena sejatinya semarah apapun Dayat kala itu kepada Deden, tak ada sedikit pun rasa seperti itu kepada kakaknya tersebut. Kang Asep lalu berkata, ada lagi makhluk yang akan masuk ke dalam tubuh Cindy. Singkat waktu, 6 makhluk sudah berada di tubuh Cindy yang sudah dipanggil. Dan semuanya berkata bahwa Dedenlah yang mengirimnya. Masing-masing dari mereka ditugaskan untuk mengganggu pekerjaan Dayat hingga hancur. Beberapa lagi juga ditugaskan mengganggu istrinya agar tidak menaati suaminya. Dan ada pula yang ditugaskan untuk menghancurkan motor Dayat agar selalu rusak. Dan apabila mereka sukses membuat Dayat berduka, maka mereka akan tertawa. Kang Asep lalu mengusir semua makhluk-makhluk yang bersarang di tubuh Dayat kala itu. Namun, Kang Asep sedikit heran, mengapa Dayat tak mengerang atau berteriak saat diruqyah. Hingga akhirnya Kang Asep berkata bahwa mungkin makhluk-makhluk ini hanya memanipulasi keadaan hidup Dayat tanpa bisa bersarang di dalam tubuhnya. Karena yang Kang Asep lihat, makhluk-makhluk itu sangat takut masuk ke dalam tubuh Dayat.
yang memang mempunyai kebencian yang tinggi kepada makhluk-makhluk seperti itu. Hingga Kang Asep berkata, "Wallahu alam. Tapi kalau suatu saat Deden atau istrinya terjadi hal di luar nalar, maka apa yang disebutkan makhluk-makhluk tadi kemungkinan besar adalah benar." 2 minggu berlalu setelah ruqyah yang dilakukan Dayat bersama Kang Asep. Kini Dayat termenung sendiri di sebuah bukit sambil memandangi indahnya kota Bandung di malam hari. Lalu datanglah seseorang yang datang menghampiri Dayat dari belakang dan memegang pundaknya. "Sorry, lama," ucap seseorang itu. Dayat lalu membalikkan tubuhnya dan tersenyum. "Tak apa," jawabnya. Orang itu lalu bertanya, "Sudah dari mana malam-malam seperti ini mengajak ke sini hanya untuk menemani Dayat meminum kopi?" Lalu Dayat menjawab bahwa dia sudah menengok Deden kakaknya yang tengah sakit. Dayat lalu mengatakan bahwa kakaknya tengah sakit dan meminta Dayat untuk datang ke rumahnya. Dayat lalu berkata bahwa Deden hanya ingin meminta maaf saja tanpa tahu sebab yang sebenarnya. Dayat lalu berkata bahwa Deden hanya ingin meminta maaf saja tanpa tahu sebab yang sebenarnya. Walaupun sejatinya Dayat tahu apa yang telah dilakukan kakaknya selama lebih 8 tahun itu. Dayat lalu mengatakan semua pengalaman kepada orang itu. Dan ada satu perkataan yang membuat orang itu yakin bahwa Dayat sebenarnya sudah memiliki kekayaan yang lebih berharga daripada uang. Dayat berkata, "Tuhan sudah menjawab semua doa-doaku. Selama ini aku meminta kelancaran, lalu Allah berikan kesusahan, agar aku dapat menjadi kuat menghadapi semua kesedihan. Selama ini aku meminta kekayaan, lalu Allah memberikanku kemiskinan, agar aku dapat memahami rasa lapar dan membantu orang lain. Selama ini aku meminta pertolongan, lalu Allah seperti mencampakkanku, hingga akhirnya aku menyadari Allah ingin aku kembali kepadanya." Lalu Dayat pun memutuskan pamit pergi kepada temannya itu yang bernama Alamsyah Hidayatullah, yaitu si autor dari cerita ini. Selesai. Seperti biasa, iri dengki membutakan segalanya. Semoga kita dijauhkan dari saudara yang seperti ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.